الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Inna lansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadi. Fakataba lahum rabbuhum izzad dunya wa syahadatal ukhba yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini Allah memudahkan langkah kita. Bersama-sama kita bisa hadir memenuhi jamuan yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat isya. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan yang mulia ini melengkapi kesempurnaan, kesuksesan dan kemenangan. Di tahun kedua Hijriah itu Allah turunkan Al-Quran surat ke-9, surat At-Taubah, ayatnya ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sebelumnya pada pertengahan bulan Rajab Allah menurunkan Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa khaitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Ayat yang menetapkan tentang kiblat salat. Allah mendidik dan mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kemuliaan kehidupan diberikan bagi orang yang hidupnya bermahkotakan rukuk dan sujud kepada Allah. Kemudian berlanjut pada tanggal 10 Sya'ban di tahun kedua Hijriah itu Allah turunkan Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 183, yang mensyariatkan kepada kita untuk menjalankan Syiyamur Ramadan. Yang dengan ibadah Syiyamur Ramadan itu Allah mengangkat, Allah menyelamatkan kehidupan kita dari kehinaan menuju derajat kemuliaan, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Berikutnya pada pekan pertama di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah itu Allah turunkan Al-Quran surat ke-8, surat Al-Anfal, ayatnya ayat yang ke-65. Ya ayyuhan nabiyyu kharidil mu'minina alal qital iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Allah mendidik dan mengajarkan kepada kita kunci kesuksesan, kemenangan, kegembiraan dan kebahagiaan dunia berlanjut kesempurnaan kebahagiaan di akhirat diberikan bagi orang yang imannya sempurna, yaitu orang-orang yang menjalani hidup dengan kesabaran. Sabar adalah iman level yang kelima. Pertama, iman, yakin kepada Allah. Level yang kedua, apa yang diyakini itu dibuktikan dalam bentuk amal perbuatan. Amal soleh adalah iman level yang kedua. Yang ketiga adalah ilmu.
Sebab tanpa ilmu maka semua apa yang kita lakukan dalam beribadah kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah. Dan yang keempat, tidak hanya baik sendiri, tapi mengajak, berjuang, berdakwah, berjihad, menentukan keberpihakan pada bagian mana, melangkah kemana kita, menegakkan kebenaran atau terjerembab ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, menegakkan keadilan atau larut dalam kezaliman. Itu adalah iman level yang keempat. Sedangkan iman level yang kelima adalah sabar. Sabar adalah puncak dari kualitas keimanan. Puasa, di saat umat Islam menjalankan puasa, disitulah Allah tunjukkan kata kunci kemenangan dan kebahagiaan, yaitu orang-orang yang menjalani hidup dengan penuh kesabaran. Terakhir, untuk melengkapi kemenangan dan kebahagiaan itu, surat ke-9 tadi, surat At-Taubah ayat 103, yaitu tentang perintah untuk berinfak, perintah untuk membelanjakan harta, perintah untuk memberikan sebagian hartanya, dan itu terpatri seperti satu keping mata uang. Di situ juga yang menjanjikan kepada kita, apakah kita ini orang-orang yang sungguh-sungguh beragama? Apakah kita ini orang-orang yang berdusta dalam beragama? Apakah kita ini orang-orang yang betul-betul beragama yang lurus? Panjenengan pirsani di surat Al-Bayyinah itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Orang yang beragama yang lurus itu tidak diperintah kecuali satu, menyembah kepada Allah, menyembah, mengabdi kepada Allah. Ayat ini mengajarkan kepada kita manusia ini cuma dibagi dua. Satu yang jelas, menyembah kepada Allah. Yang kedua, yang menyembah selain Allah. Siapa yang menyembah selain Allah? Di Quran dijelaskan, yaitu ara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kalian bagaimana manusia yang hidup tidak mau dibimbing oleh Allah, dia memperturutkan hawa nafsunya, terbujuk godaan syaitan. Inilah yang diperintahkan Allah, untuk hanya menyembah kepada Allah secara ikhlas, kemudian tampil menjadi pribadi yang hanif. Bagaimana pribadi yang hanif itu? Yaitu yang menegakkan sholat, yang mengeluarkan zakat. Yang demikian itulah orang yang beragama yang lurus. Surat di Al-Quran, surat Al-Lail, itu Allah tunjukkan kepada kita, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasatta. Coba kalau kita renungkan di ayat ini, Allah mengingatkan kita tentang kemuliaan lewat sumpahnya, yaitu malam. Sebab hina atau mulianya hidup kita ditentukan dari kualitas malam. Orang yang ingin hidupnya mulia, setiap malam tiba cerah, ceria, bahagia, hatinya berbunga-bunga, senangnya luar biasa. Bukan hanya habis bekerja, bisa istirahat, bisa tidur, tapi dalam setiap kesempatan malam yang disediakan oleh Allah, ada sepertiga malam terakhir, ada waktu yang sangat luar biasa yang disediakan oleh Allah untuk kita bertakarrub, untuk kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atani Jibril faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa akhbib mam syi'ta fa innaka mufarikun wa amal ma syi'ta fa innaka majzum bi wa'lam anna syarafal mu'minin qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighwanu anin nas. Allah mendidik tentang kemuliaan hidup. Diutus malaikat Jibril menemui Rasulullah, mengajarkan tentang kemuliaan kehidupan. Apa yang disampaikan? Sampaikan Muhammad, isma syi'ta, silakan hidup semau-mau kalian, tapi ingat fa innaka mayyitun, kalian semua akan mati. Yang kedua, wa akhbib ma syi'ta, silakan cinta dunia, genggam erat-erat apa yang kalian suka,
Tapi sadarkah kalian, semua yang kita cintai itu tanpa keyakinan dan ketaatan kepada Allah pasti akan berpisah dengan kita. Yang ketiga, wa'mal masita, berbuatlah di dunia ini semau-mau kita. Tapi ingat, apapun yang kita lakukan pasti akan diminta pertanggungjawaban. Ada jalan kemuliaan yang diajarkan oleh Allah. Apa itu? Wa'lam, ketahuilah, an-nasrafal mu'minin, kemuliaan bagi orang yang beriman. Tandanya dua, apa? Qiyamuhu bilail, menghidupkan malam, wa izustiqwanu aninnas, dan hidup tidak bersandar, tidak bergantung kepada manusia. Rasul sangat dermawan dan Ramadan jauh lebih dermawan. 10 malam terakhir di bulan Ramadan, Rasul menjauhkan lambungnya dari tempat tidur untuk lebih mendekat, untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ingatkan, walaili, ini malam keberapa di umur kita? Sudah berapa malam kita habiskan waktu-waktu malam yang disediakan oleh Allah untuk hidup kita? Bisa jadi umur kita tinggal hanya malam ini, tidak ada lagi. Karena ini kesempatan malam terakhir yang diberikan oleh Allah untuk kita. Atau tinggal sepekan, atau tinggal berapa waktu yang disediakan oleh Allah. Tapi bagi orang yang menginginkan kemuliaan, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan malam yang disediakan oleh Allah. Wan nahari idza tajalla. Kemudian Allah ingatkan waktu siang. Allah ingatkan wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, tentang penciptaan kita manusia, laki-laki dan perempuan. Yang menarik, ayat ini Allah ingatkan tentang hidup kita. Inna sa'yakum lasatta. Sungguh sibuk kalian berbeda-beda. Sungguh agenda padat, jadwal kalian bermacam-macam. Sungguh profesi kalian beragam. Tapi dari semua macam-macam itu, ternyata nanti ketika di akhirat hanya dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang berhasil, yang sukses, yang bahagia, yang gagal, yang rugi, yang menderita. Siapa yang berhasil, yang sukses? Aqta wattaqo wasoddaqo bil husna. Orang yang dermawan, yang bertakwa kepada Allah, yang membenarkan adanya balasan bagi perbuatan yang baik, maka dia berada di garda terdepan untuk membantu, untuk menolong, untuk menyelesaikan segala persoalan hidup dan kehidupan manusia yang lain. Kenapa? Karena dia yakin dengan balasan yang diberikan oleh Allah. A'ta wattaqo wasoddaqo bil husna. Siapa yang rugi? Bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Orang yang bakhil, orang yang merasa dunia ini puncak kenikmatan, merasa cukup dengan apa yang dia rasakan di dunia, sehingga jangankan orang datang minta tolong, orang yang berjasa kepadanya saja dia lupakan. Jangankan orang yang berjasa kepadanya, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, justru dia lupakan. Wastaghna wa kadzdzaba bil husna, sehingga dia mendustakan adanya balasan bagi perbuatan yang baik. Inilah para jamaah dari akhir Ramadan untuk kita bermuhasabah. Jangan sampai Ramadan datang dan kita tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Jangan sampai Ramadan datang, hubungan kita tidak semakin meningkat dalam hal kualitas ketakwaan kita kepada Allah, dalam hal bertakarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, di Al-Quran ditunjukkan ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Panjenengan bisa pirsani Quran surat ke-13, ayatnya ayat 22. Di surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 22 itu ditunjukkan oleh Allah golongan-golongan manusia yang betul-betul berbahagia, sukses menjalani kehidupan di dunia sampai di akhirat. Di akhirat bukan hanya dimasukkan surga sekali lagi, tapi betul-betul dinanti dan ditunggu oleh surga.
Siapa dia? Ayat 22 surat ke-13. Walladzina sabaru ibtigha awajhi rabbihim. Orang yang menjalani hidup dengan penuh kesabaran. Orang sabar inilah orang yang dinantikan oleh surga. Yang kedua siapa? Wa aqamus shalah. Orang yang betul-betul hidupnya mulia dengan mahkota rukuk dan sujud kepada Allah. Rukuk dan sujudnya betul-betul mewarnai hidupnya. Tidak hanya sekedar di sehelai sajadah, tapi di sajadah panjang kehidupan. Rukuk dan sujud menjadi bagian kekayaan kehidupannya, yang menjadi kebanggaan, kekayaan yang dia miliki dan dia wariskan, dia tanamkan dan dia ajarkan kepada diri, anak, keluarga dan ahlinya. Orang inilah yang dirindukan oleh surga. Yang ketiga siapa? Wa anfaku mimma rozaqnahum sirra wa alaniyah, yaitu orang-orang yang berinfak, orang yang bergemar infak, sedekah, menunaikan yang terang-terangan yaitu zakat, yang sembunyi-sembunyi dengan memberi dan berbagi. Maka orang yang menjalani hidup seperti ini, dialah orang yang berbahagia, dirindukan oleh surga. Terakhir yang keempat siapa? Wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah. Orang yang hidup dengan kebaikan, senantiasa berpikir tentang kebaikan, berbuat baik dan terus untuk menjadi yang terbaik tanpa batas, sampai jangankan hanya kepada orang yang baik dibalas dengan kebaikan, tetapi ini lebih jauh dari itu. Berbuat baiknya dia berjuang meskipun orang itu berbuat tidak baik kepadanya, dia tidak balas dengan kejahilan, tapi justru dibalas dengan kebaikan. Semoga umur kita barokah, harta kita barokah, keluarga kita barokah, urusan kita dimudahkan oleh Allah, rezeki kita diberikan oleh Allah, rezeki yang halal yang barokah, bisa jadi bekal untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan sebagai manusia tentu ada dosa, kesalahan dan kekhilafan. Semoga semua dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memayungi kita dengan rahmatnya, diberikan hikmah ilmu yang bermanfaat, menuntun kita dalam ketaatan. Dan semoga kita semua, anak cucu keturunan kita, dicatat menjadi hamba yang soleh, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli berbuat kebaikan. Dan kita menangis mohon kepada Allah agar anak cucu, anak keturunan kita, cita-cita kemuliaannya diijabahi oleh Allah. Jadi anak yang santun, anak yang mampu berjiwa rahmah, anak yang istiqomah di jalan kebenaran. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.